Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran kedua secara daring atau online. Mudah-mudahan anak-anak tetap sehat dan tetap bersemangat di situasi pandemi COVID-19 ini. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Dalam pertemuan kedua ini, anak-anak kita akan membahas materi dengan tema makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Subtema makna Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan dalam pembelajaran ini, 1. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan yang kedua, berperilaku tenggang rasa, peduli, tanggung jawab, dan bekerja sama sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. 3. Menjelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara. 4. Memerankan sikap tenggang rasa, peduli, tanggung jawab, dan bekerja sama sebagai wujud meneladani tokoh-tokoh pendiri negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak, semua negara di dunia haruslah memiliki dasar atau fondasi negara. Fondasi berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara. Tentu berbeda dari negara lain. Para pendiri negara Republik Indonesia menyatakan bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Nah, negara itu ibarat sebuah rumah. Itu harus kuat, tegak, maka anak-anak dibutuhkanlah fondasi yang sangat kokoh. Begitu juga bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar, maka dibutuhkanlah fondasi yang sangat kuat atau kokoh, sehingga tidak mudah akan goyah ataupun runtuh. Nah, bagaimana rumusan Pancasila yang sah? Rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara yuridis konstitusional, sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa kecuali. Rumusan lengkap sila dalam Pancasila
telah dimuat dalam Instruksi Presiden RI nomor 12 tahun 1968 tanggal 13 April 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, pengucapan sila-sila Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya Indonesia, saya Pancasila. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan juga dimuat dalam ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan, ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prastya Pancakarsa, dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Status ketetapan MPR tersebut saat ini sudah masuk dalam kategori ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat ain malik atau sekali telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara ini menurut Notonegoro dikutip oleh Darji Darmodihardjo. Dinyatakan bahwa di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila adalah mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Norma hukum yang pokok itu disebut pokok kaidah fundamental dari negara itu dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk dengan perkataan lain dengan jalan hukum tidak dapat diubah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai kaidah negara yang fundamental atau sebagai dasar negara. Demikianlah anak-anak materi pada pertemuan pembelajaran kita yang kedua ini. Mudah-mudahan anak-anak nanti dapat mengerjakan dan bisa lihat, bisa kalian amati
Dalam PowerPoint ini bisa kalian ngunduh dalam internet, bisa kalian lihat dalam buku paket, sehingga nambah wawasan atau pengetahuan kalian dalam beraktivitas, sehingga dapat memudahkan kalian dalam mengerjakan. Demikianlah anak-anak, selamat belajar, tetap semangat, selamat mengerjakan. Tolong nanti jangan lupa tulis nama, kelas, nomor absen dengan benar. Saya akhiri sampai di sini dalam pertemuan yang kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.